Ayo, apa yang mau diobrolin? Ini dulu saya ke sini tahun 2023. Mm-mm. Ya, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih gitu. 2000. Ya, Ya, 23 tinggal di mana? di Bandung Banjaran Oh iya. Di rumah tinggal sama siapa aja? sama anak dan suami. Anak dan suami. Ibu apa kegiatannya? Suami apa kegiatannya? Saya jualan ayam di Pasar Banjaran. Ya. Bareng sama suami. Oh, suami jual ayam juga. Ya, Ayam potong, ayam matang. Oh iya. ya, ayam potong broiler. Mm. Terus Pak Haji, gini, kan dulu kata Pak Haji saya hampir apa ya, keliling utang. Mm. Ya sekarang alhamdulillah utang ke perorangan udah beres gitu. Saya cuma ngelakuin apa ya, gimmick-gimmick gitu. Ya. Terus baca Quran kadang kalau lagi mood gitu ya. Ya. Kadang kalau lagi sibuk enggak gitu. Ya. Tapi ya alhamdulillah selama 2 tahun ini saya udah lunas utang ke perorangan gitu. Ya. Sekarang apa yang mau diobrolin? Sekarang ya targetan ayam yang mau laku banyak ya. Kan sekarang ada MBG. Ke orang lain banyak yang pesan ke aku mah enggak. Kenapa ibu ke ayamnya kalau buat dagang? Terus dong, Iya. tiap hari. Saya enggak terus gitu. Oh, Paling itu kalau inget gitu. harus. Ada di Cirebon, Bu, orang dagang ayam awalnya 100, datang kemari, sekarang dia udah 100.000. 100.000 potong ayam. Orang Cirebon. Coba praktekin. Daripada ibu nyari orang pinter, mendingan pakai itu. Terus apa lagi? Kan saya di wedding ya. Wedding dari tahun 2020 sebelum kesini udah paling 1 tahun ada 2 jobnya gitu. Sampai saat ini masih begitu gitu. Gak tahu mungkin saya jadul ya. Jadi sekarang kan ketindih sama pendatang baru gitu. Mungkin ya saya juga gitu mikirnya gitu. Tapi dulu waktu tahun 2020 saya pernah ada klien yang gitu ya. Jadi dia teh yang percaya ke saya semua gitu. Ternyata pas waktu itu hari Jumat ada angin, hujan besar gitu. Tendanya roboh gitu. Tapi kan waktu hari Minggu udah beres lagi gitu. Nah, pas hari H-nya lagi hujan gede gitu. Terus musik libur dulu gitu ya. Nah, si orang yang punya hajatan itu marah ke saya. Ya udah hujan, cina kemarin tenda runtuh gitu. Terus dia bilang gini, kalau kamu bisa bangkit terus, saya acungkan jempol katanya gitu. Emang sih udah ABG gitu ya, ente terpaku ke dia gitu nggak percaya lah omongannya gitu. Mungkin saya kurang laku di wedding teh mungkin dari kualitas saya gitu. Karena kan saya nggak ikut seminar gitu. Jadi kurang kekinian mungkin gitu. Tapi ya pembelaan saya ya, kalau dibanding sama temen ya sama juga gitu. Tapi kenapa gitu? Kalau bisa sih, Bu, kalau kita punya usaha yang legend aja, kayak contohnya bakso legend. Walaupun ada bakso baru yang pakai YouTube, pakai TikTok, tapi dia tetap rame. Kayak rumah makan, ibu coba makan. Di Jonggol tuh ada rumah makan Jatinunggal, Jonggol. Dari tahun 1981. Sekarang 2026. Masih ramenya luar biasa. Ada lagi rumah makan Sunda di Pasar Minggu. Namanya apa tuh? Dia dari tahun 1975 sampai sekarang. Boro-boro promosi di YouTube. Boro-boro promosi di TikTok. Boro-boro. Kok Pak Haji tahu lah, kan kemarin kita makan. Dia makan malah senyum-senyum. Pak Haji yang kemarin di YouTube ya, saya nonton ya.
Bener kata Pak Haji. Praktekin aja ilmu RDAY. Ngapain promosi-promosi Pak Haji? Ini yang makan kita orang-orang lama semua. Wow. Atau ibu ke Senayan City. Orang kan kebanyakan kan Senayan City. Mana ada ke Plaza Senayan? Itu kan orang-orang jadul. Orang Plaza Senayan. Tapi masih aja eksis. Atau ibu ke Pondok Indah Mall. Pondok Indah Mall 1, Pondok Indah Mall 2, Pondok Indah Mall 3, Pondok Indah Mall 5. Mall lain pada tutup. Pondok Indah malah bikin sampai 5. Pondok Mall 1, 2, 3, 5. Dan pengunjungnya nggak pernah sepi. Restorannya wow, mewah-mewah. Nah, ibu jangan berpikir gini. Apa karena saya nggak ikut event-event, apakah saya nggak ikut seminar-seminar, sehingga yang sekarang banyak orang pada pesen IO-nya yang kekinian atau owner itunya per weddingnya. Enggak, saya nggak setuju. Main jadul aja, nih kayak kita main jadul aja. Ada aja tuh ibu udah 2023 sekarang datang lagi. Kemarin Bu ada pasien saya yang udah 10 tahun. 10 tahun 2016 datang lagi. Tadi barusan tadi dari Cirebon. Orang disantet sembuh. Ini disantet lagi baru berobat lagi. Hah? Yang barusan si Bapak itu. Kalau yang Bapak tadi dari Amerika langsung terbang dari Miami. Nih ngasih nih. Ngasih dari Miami dia. Terbang dia udah 3 kali lipat. Udah 3 kali lipat dari Miami. Yang pertama yang sama ibu berdua tadi. Itu istrinya disantet tuh. Dulu udah pernah disantet, berobat di sini sembuh. Udah hilang. Ini baru datang lagi tuh. Saya malah dibentak-bentak tadi sama santetnya. Kamu ngasih tahu obatnya. Udah tahu gue mau matiin dia. Waduh, mana gue tahu. Saya pikir dia nggak ngikut ke dalam. Dia masuk ke dalam. Bisa nyelinap ke dalam. Ya udah nggak apa-apa. Seumur-umur. Saya seumur-umur belum pernah dibentak sama santet. Yang ada santet kita takluk sama kita. Malah tadi saya dibentak-bentak sama santet. Tadi barusan saya lemas juga. Jadi ibu tenang aja. Gak usah ibu berpikir. Apa saya mesti ikut training lagi? Nggak usah. Apa saya ikut? Nggak usah. Udah ibu pakai ilmunya RDI aja. Paksain. Kalau ibu bisa mandi pakai pandan, mandi pakai pandan. Kalau ibu pakai air cebokan, pakai air cebokan. Itu aja. Kemarin Bu saya tanya. Ini rumah makan Jatinunggal Jonggol, Celengsi, rumah makan Jatinunggal Jonggol, Celengsi. Tahun berapa ya? 1981 Pak Haji. Tapi yang makan Bu, ramenya luar biasa. Rumah makan Jatinunggal Jonggol. Dari jalan raya, lewat irigasi, masuk ke dalam, itu 3 kilo. Jauh dari itu gitu ya. Jalan raya, dari jalan raya Jonggol masuk ke dalam 3 kilo. Kan jauh. Tapi yang makan wow. Apa kuncinya si bosnya itu tadi? Ini ilmunya RDA. Ya dipraktekin. Pasar Minggu juga begitu dari tahun 75. Dari tahun berapa ya? Tahun 75 Pak Haji. Wow. Nah saya mau ibu juga begitu. Kadang saya kendul gitu sebenarnya. Nggak apa-apa. Ya, Sekarang usia berapa? sekarang 45. Oh ya nggak apa-apa. Jadi Pak Haji kalau lagi semangat gitu, tahajud mandi pagi ya udah dilaksanain. Tapi kalau udah males ya udah istirahat dulu gitu. Tapi alhamdulillah selama 2 tahun itu ya, dari dulu kata Pak Haji gini, Pak Haji saya jual mobil 5 dijual semua. Gimana kata Pak Haji? Ya nanti juga kembali lagi. Ya alhamdulillah saya sekarang tapi dipakai anak gitu ya. Gak apa-apa. Anak yang cowok 1, yang cewek 1, udah kebeli lagi angkut ayam gitu ya, Grand Max gitu. Terus utang ke per orang
alhamdulillah gitu, udah beres. Makanya waktu kemarin ya ke sini, Umi udah sama itu ya sama saudara, Umi ayo ke Pak Haji. Saya emang ngelaksanain ya gimmick-gimmick gitu, tapi enggak terus gitu, apalagi terus gitu ya. Terus Ya kan saya enggak gitu, sering malas gitu. Ya alhamdulillah gitu. harus terus. Kuncinya konsisten. Kuncinya itu konsisten. Udah lihat hasilnya bagus, Bu. Terus apa lagi? Eh, Terus ini anak kan mau sekarang teh mau apa, wisuda ya, lagi usun ya, mau didoain lah sama Pak Haji. Terus gini Pak Haji, kan dulu teh anak teh punya pacar mungkin ya, terus saya mungkin seorang ibu ketakutan ya, jadi deh jangan dulu pacaran gitu-gitu. Terus saya nemuin anak laki-lakinya gitu, takut gimana gitu. Sekarang teh suka dicandain sama saya, deh bawa atuh pacarna tapi nu kasep gitu. Kata saya teh, berarti ah enggak cina, pokoknya mah aku mau bisnis we gitu ya, takutnya kecewa gitu sama saya, kan didatangin sih temennya gitu. Jadi takut nggak mau punya suami atau pacar gitu. Umurnya berapa ya? Sekarang 21. Oh iya. Ibu tempel di kulitnya. Ibu sambil ngomong, Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RD Kandang B, pimpinan Haji Dusanto bin Sondo, anak saya naik ke pelaminan tahun ini. Tepok sekali. Besok ulangi lagi, tepok lagi. Lagi makan boleh, lagi duduk boleh, bebas. Diulang-ulang minimal 9 kali, maksimal 99 kali. Nanti dia nikah tahun ini. Namanya kalau Sunda dicamahan, kalau Jawa disubuk, kalau bahasa Jawa Timur dipeperin, disawanin, digembokin. Terus apa lagi? Terus gini Pak Haji, kalau yang apa dari Pak Haji yang 18 itu ya, ya emang alhamdulillah saya walaupun suka ada juga gitu. Tapi yang paling parah gini, suami ke saya ngasih kebebasan mau main mau gimana juga, asal pulang jangan sampai malam. Tapi gini yang jadi masalahnya, kalau misalkan saya teh apa curhat atau ngobrol misalkan Ke gimana ya, curhat ke siapa? ke suami gitu, gimana ya anak-anak teh misalkan gini asalnya teh biasa gitu ya, ngobrol-ngobrol, akhirnya malah bertengkar, teh suka gitu saya teh. Jadi ego saya mungkin sama ego suami, jadi nggak mengalah gitu. Tapi itu teh emang dari dulu gitu, nggak bisa dihilangin gitu. Gampang, berarti ibu sebelum diskusi sama suami, ibu remes dulu alat kelamin ibu, nanti tempelin di kulit suami, pura-pura kita nyentuh. Ayah, kita mau bikinin kopi apa teh apa-apa. Pura-pura begitu dulu, nanti ibu diskusi, nanti ibu yang menang. Suami nurut ibu, iya. Nurut, iya. Justru saya juga gimana ya, ini susah kita susah banget. Dijinakin, suami tuh jinak perempuan. Semua laki-laki terganas di Indonesia, siapapun perempuannya yang jinakin pasti jinak. Remas jinakin. Ya justru kadang kalau lagi jalan ya, di mobil misalkan kita teh dari rumah nggak apa-apa, terus saya ngobrol gitu, akhirnya malah bertengkar gitu. Itu teh hampir kadang seminggu teh, kadang sehari lah nggak bertengkar. Jadi bertengkarnya terus gitu. Sentuh ke kulitnya suami sedikit aja, sekali aja buat naklukin dia, biar dia egoisnya nggak keluar. Jadi egois kita aja yang keluar. Manjur, ngobrol sama anak juga gitu biar anak nggak egois, remes, pegang. Kita nasihati, nanti dia nurut. Iya. Justru anak laki-laki yang pertama ya kan udah nikah. Terus dia teh gini Pak Haji, kalau punya uang nggak dikasih ke istrinya, paling dikasih berapa gitu istrinya. Kan saya nggak enak juga ya, kan saya juga perempuan gitu. Sama anak teh jualannya. Terus kalau ada berapa untungnya misalkan,
ada segini. Terus istri nate nanya, Mama, emang si ate jualannya rugi wae katanya gitu. Nah ate make rugi wae tuh biasa we normal gitu. Ya udah aku mah cuma dikasih 50.000. Justru jadi abis itu nggak enak sama menantu gitu. Terus dibilangin, kalau suami punya rezeki ya punya uang kasih ke istri semua, paling buat rokok aja ama gitu. Ya susah dibilanginnya gitu. Ibu kalau nasihatin baru disentuh ke kulitnya si AA. Nanti AA-nya nurut. Atau nanti kalau ibu mau kasih tahu juga mantu. Mantu, kalau kamu mau naklukin AA seperti ini. Mending dikasih tahu ya. Iya. Kasihan dah. Apalagi sekarang kan lagi ngandung ya 3 bulan, takut gimana Pikiran. gitu. Dan kadang itu juga kan suka dibantu-bantu sama saya gitu. Tapi dia udah PNS kerja di puskesmas. Istrinya? Iya istrinya. Oh, iya. Anak saya juga apoteker sama istrinya. Cuman waktu mau nikah kemarin teh nggak lolos gitu. Oh iya. Katanya dia mah nggak mau kerja gitu, maunya mau apa ya, punya travel kata. Bisa. Iya tapi kan kalau travel itu terlalu ya untuk sekarang ya. Kan saya baru beres membenahi dulu lah. Ya, utang dulu lunas. Sedangkan kan kalau mau punya travel izinnya dulu mahal ya. Terus beli mobilnya kan bis mahal gitu. Dia mah cuma mau gitu aja gitu, mau cuma ngapain kerja gitu. Mendingan punya usaha gitu. Kalau saya lihat ibu berpikirnya negatif. Negatif gini. Kan kalau travel belum izinnya. Itu negatif. Jangan. Iya. Kalau travel belum modalnya beli mobil. Ya negatif. Janganlah. Mengalir aja. Mengalir. Apa kita ngesap kon dulu. Di travel lain mobil-mobil kita ngesap. Terima orderan nanti kita dipotong bagi fee berapa. Nggak apa-apa, yang penting kita udah tahu, oh kalau buka travel kayak gini nih kelemahannya, oh kelebihannya begini. Nanti setelah itu baru deh kita bikin sendiri. Jadi jangan berpikir, aduh kalau travel izinnya belum, nanti kalau kendaraannya belum, kita nggak mulai. Janganlah, mulai dulu aja. Rata-rata orang terkaya di Indonesia bu nggak sekolah. Rata-rata konglomerat Indonesia nggak sekolah. Rata-rata nggak sekolah, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, rata-rata konglomerat. Setelah dia udah jadi konglomerat, baru dia ngambil sarjana, beli ijazah sarjana, beli titel. Justru yang pinter-pinter sekarang jadi siga tapi staf ahli, nggak bisa jadi menteri, jadi staf ahli menteri, nggak bisa jadi presiden, staf ahli presiden, nggak bisa jadi kapolda, yang ada jadi staf ahli kapolda. Kenapa? Dia nggak berani ngambil keputusan. Sekolah tinggi-tinggi tapi nggak bisa ngambil keputusan. Janganlah. Kita harus jadi pengusaha. Kayak Abdurrahman bin Auf. Kayak pengusaha-pengusaha. Ini kan enggak. Sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri. Pulang ke Indonesia cuma jadi staf. Pemilik perusahaan, ibu lihat konglomerat Indonesia. Nggak ada yang sekolah. Mana ada yang sekolah? Nggak ada. Kalaupun sekolah juga usahanya paling recehan. Nggak ada yang maksimal. Justru yang pinter-pinter jadi apa? Staf ahli. Jadi staf ahli dia. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia takut. Kayak ibu kan tadi takut. Terlalu. Iya betul. Yang di depan momok modal, perizinan, legalitas, tetek bengek. Tabrak bu, tabrak. Bikin dulu. Nanti udah jalan baru dibikin. Izin bikin. Legalitas bikin, ini bikin dulu. Bikin dulu dong usahanya. Jangan perizinan dulu. Saya nggak setuju. Kok gitu Pak Haji? Lah kan itu butuh modal. Emang lu punya modal? Enggak kan? Udah aja lo subkon dulu. Kayak kontraktor. Ya lo jadi tukang dulu. Jadi mandor dulu. Numpang dulu subkon. Walaupun istilahnya ilmu saya banyak ditentang orang. Nggak apa-apa emang rata-rata begitu. Coba ibu lihat orang-orang Cina. Orang-orang Cina datang ke Indonesia pakai celana buntung. Sekarang jadi konglomerat.
Nah kalau dia coba ngandelin izin dulu, nggak bisa lah. Dari mana duitnya? Iya, dia nyelundup dulu, nyelundup. Numpang di kapal-kapal mana numpang. Yang penting dia berkibar dulu. Begitu juga kalau kita pengen tinggal di Amerika. Kalau kita ngurusin izinnya berapa? Nyelundup dulu lah ke sana. Setelah itu jadi warga negara sana lah. Iya. Memang ini ilmu preman. Nggak apa-apa lah. Sambil nanti ditata pelan-pelan, ditata. Akhirnya maju. Emang ibu lihat sekarang jadi presiden. Dulunya penyuluh 6, ke-7. Sekarang jadi presiden pertama, kedua. Dulu tahun 1958 siapa itu? Kan ada track recordnya. Siapa dulu dia? Nah begitu juga anak kita. Maju dulu sayang kata Pak Haji. Maju dulu. Maju dulu. Jangan, Pak modal nomor 9. Maju dulu kata Pak Haji. Tapi kan mesti, mau bikin ya mau punya apotek katanya gitu. Iya. Jadi saya suruh kerja dulu biar tahu gitu. Iya, kerja dulu biar nanti nggak dibohongin karyawan apotek. Udah kerja setahun pas, cenama ribu gitu ya. Kerjanya capek. Kan saya punya apotek Bu, K24, ada 3. Anak saya kan dokter yang pertama, nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Kerja dulu. Sekarang punya klinik, sekarang punya apotek. Harus begitu. Gitu, kerja ya dia mau gitu ya. Kerja. Jadi kan tahu jadi PBF-nya dari mana gimana gitu. Jadi kan kita kalau punya sendiri teh udah. Nah, ibu kan nanti mau nasihatin anak. Ibu kan mau nasihatin anak. Gimana caranya biar anak jadi konglomerat? Gimana caranya biar anak kaya raya? Ibu nyari aja dulu satu. Siapa namanya konglomerat Indonesia? Ketik, trik. Ibu lihat track recordnya dulu. Apa dia jadi orang bener dulu? Nggak jadi orang bener. Jadi orang nakal dulu. Jadi jangan modal dulu. Janganlah. Terus gini, Pak. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Gitu. Kayak sekarang orang jadi gubernur. Apa dulu dia kuliah ternama di UI, di IPB, di ITB? Enggak. Kuliahnya swasta, udah gitu sambil dagang lagi. Tapi sekarang jadi apa? Jadi gubernur. Menteri. Universitas aja nggak terkenal. Sekarang jadi apa? Jadi menteri. Mungkin di Sherlock nggak ada nama universitasnya. Tapi sekarang jadi apa? Jadi menteri. Keluar negeri. Manggil orang jadi juru bicaranya. Ada 5 negara ya 5 untuk jadi juru bicara. Dia mah tetap menteri. Mau presiden kemarin jadi menteri, sekarang jadi menteri lagi. Apa dia kuliah di UI? Enggak. Apa dia kuliah di ITB? Enggak. Apa dia kuliah di IPB? Enggak. Tapi jadi apa? Jadi menteri. Kaya raya, rumahnya di komplek menteri. Jadi apa Bu? Modal nekat dulu. Nekat. Harus modal nekat. Nah ibu nanti semangatin anak gitu. Nak, nekat. Mama ada di belakang kamu. Kamu pasti punya apotek. Kamu pasti punya klinik. Kamu pasti punya rumah sakit. Begitu. Nanti kan dia nanya modalnya mah. Modal nomor 9 kata Pak Haji. Nanti mama bawa ke Pak Haji. Banyak orang-orang kaya raya sukses di Pak Haji. Ya bawa kemari dulu. Nanti kita ajarin. Kalau kita nunggu modal. Emang menteri sekarang modal? Nggak ada menteri sekarang. Malah sekolahnya pinter-pinter malah digeser sama presiden. Nggak pakai sama dia. Malah yang dipakai menteri-menteri yang itu. Tenang aja. Ibu coba lihat deh track record menteri-menteri kita sekarang nih. Jadi maksud saya maju dulu. Bahkan ada yang udah bikin kesalahan 2 aja bisa jadi menteri. Tenang aja. Jadi ibu jangan kecil hati. Anak mau jadi apoteker atau anak pengen punya apotek. Tapi izinnya, tapi modalnya. Lu udah jangan berobat ke RDA mah begitu.
Nggak bisa. Ibu harus yakin pasti bisa. Pasti bisa. Ya kan kemarin kan pernikahan anak saya. Tanggal 10 Mei. Undang penyanyi. Papa, aku mau dong pernikahan saya banyak penyanyi yang datang. Pasti. Alhamdulillah tuh. Ada King Nasyar, ada Nia Daniati, ada Paramita Rusady, ada Obi Mesak, ada siapa lagi tuh? Andre Hehanusa. Tuh, ada artis-artis. Terus ada lagi artis yang nyanyi kekinian, apa namanya tuh? Yang disukain anak-anak yatim. Nah, Nadim Basalama. Artis semua tuh anak saya kemarin pernikahan tanggal 10 Mei kemarin. Wah, kok bisa artis pada datang? Ya itu kan pasien papa, artis-artis. Tenang aja. Kalau papa undang pasti mau. Saya bilang, bos, anak gue besok nikah tanggal 10 Mei. Nyanyi ya bos. Oke. Berapa lagu? 6 lah, 6 lagu. Oh 6 lagu. Biasanya orang paling nyumbang 3 lagu. 6. Paramita Rusady, Obi Mesak, Nia Daniati, King Nasyar. Tenang aja. Jadi kalau kita, waduh, kalau ngundang King Nasyar bayarnya berapa? Belum apa-apa udah takut biayanya dulu. Ya gimana mau datang? Waduh, gua kalau ngundang Nia Daniati artis berapa ya uangnya? Malah nggak bisa, malah nggak keundang. Kalau gue undang Paramita Rusady artis zaman dulu, undang aja dulu. Datang pasti yakin, pasti datang artis-artis, pasti datang artis-artis. Papa beneran nih besok artis-artis datang pasti. Walaupun kamu pengantinnya bukan artis, yang datang artis. Artis semua yang datang. Makanya ruangan VIP itu penuh, nggak pernah kosong. Padat. Keluar masuk, ada jenderal, ada menteri, ada kapolda, ada pangdam, masuk tuh jenderal. Pada anak saya kan baru umur 23, 24, dokter. Nah maksudnya ibu tuh harus nyemangatin anak. Siapa lagi yang mau nyemangatin kalau bukan kita sebagai orang tuanya? Siap. Pasti. Papa, besok pernikahan anaknya aku, Pak. Ada gak dukun yang datang? Pasti ada. Tuh ada dukun kemarin. Dukun dari Pamarican. Wah, namanya Ibu Sari. Langsung dari Pamarican. Dukun, Bu. Gak boleh senggolan, langsung. Datangnya pakai sapu terbang. Kalau orang lain kan terbang naik pesawat ya. Dia pakai sapu terbang. Sapu aren sama sapu ijuk ya. Bukan yang mendarat di gedung pertemuan, mendaratnya di mall. Sari, Ibu Sari dari Pamarican. Jadi maksud saya gini Bu. Siapa lagi yang mau nyemangatin kalau bukan kita? Kita sebagai orang tua lah yang nyemangatin. Tenang deh, kata Pak Haji. Itu konglomerat orang terkaya di Indonesia. Dulunya ceper. Orang tuanya hidupnya susah. Kenapa bisa jadi orang kaya? Menteri-menteri yang sekarang dulu hidupnya di kampung susah. Universitasnya juga gak terkenal. Tapi bisa jadi menteri. Udah tenang aja. Tuh. Siap. Tapi kalau ibunya bilang, duitnya dari mana? Modalnya dari mana? Ngurus izinnya gimana? Emang begitu kemarin pikiran, ya kewe lah gitu nanti aja. Nanti aja, namanya pakai ilmu bodoh amat. Gitu. Jadi maunya saya udah nggak usah pakai prosedur Bu. Kalau pakai prosedur kelamaan. Nanti kalau udah kaya raya baru pakai prosedur, pakai aturan gitu loh. Sekarang pakai. Waktu kemarin aku juga diciduk nih, kan pemotongan nggak ada izin. Terus buang limbah ke walungan gitu. Dapat tuh polisi diciduk. Pas kemarin harus bikin perizinan ternyata mahal ya, 80 juta. Pas ingat waktu di Pak Haji ya live streaming gitu di Camahan gitu, cabai. Udah saya teh sebelum berangkatnya gitu
dibilangin we ke konsultannya, Pak kenapa pirage gitu kan, bahasa Sunda ya bilangnya, pirage kertas lambat atau mendingin sampai ke 80 juta. Ya ibu punya uangnya berapa? Ya aku maunya 10 juta atau 5 juta. Oh jauh banget, sampai 50 ya, 50 juta. 50 mah nggak ada, nggak jadi bikinnya. Ya terus berapa maunya? Paling 25, dikasih tuh pasti. Oh, bisa dinego kan? Iya. Terus kan pasar Banjaran di rehab ya, diambil alih sama PT. Itu teh harga netnya 2 meter ke 2 meter harganya 55 juta. Saya juga ingat pas mau beli itu kios cawe-cawe dulu, Iya. saya dapat 103 Tiga itu. Tiga kios. 100 juta. Orang lain 165. Wow. Tiga gitu. Ya alhamdulillah, justru saya juga mau bilang terima kasih gitu, ilmu Pak Haji udah Iya, ilmu kearifan lokal. udah dijalanin sama saya. Apalagi gitu kan, saya suka males-males gitu. Kalau dalam sebulan misalkan baca Quran, tahajud, sama mandi berapa kali lah gitu. Justru kesini ya itu ucapan terima kasih ke Pak Haji, yang keduanya ya mau tambahan lagi lah. Iya.